Eh, Terima kasih teman-teman yang sudah hadir pada sore hari ini. Perkenalkan, saya Selma Theovani, atau nanti mungkin di proses ini teman-teman bisa memanggil saya Theo. Saya adalah alumni dari ISS Erasmus University dan juga awardee STUNET tahun 2020. Saat ini saya mengerjakan beberapa penelitian dan juga mungkin kalau ada teman-teman di sini yang mengambil mata kuliah gender dan politik atau gender and politics, bertemu saya karena saya saat ini sedang co-teaching juga dengan Mbak Dike. Sebelum itu perkenalan dari saya. Jadi program beasiswa yang telah membiayai saya untuk mengambil studi di Belanda adalah STUNET, yaitu di tahun 2020. Saya mengambil untuk program master, karena untuk di STUNET sendiri ada 3 macam beasiswa. Yang pertama untuk tailor-made course, lalu ada untuk short course, dan juga untuk program master. Nah, saya mengambil yang untuk program master ini. Tetapi belakangan STUNET ini berubah skemanya menjadi STUNET Joint Scholarship antara OKP dan LPDP, jadi kerjasama antara Nuffic-Neso dan LPDP. Tapi mungkin saya tidak terlalu banyak bercerita tentang itu karena saya tidak secara langsung mengalaminya, tapi mungkin ada beberapa hal yang bisa dijadikan pembelajaran untuk mengambil program beasiswa yang STUNET Joint Scholarship, karena ada beberapa hal yang juga masih sama skemanya. Lalu untuk STUNET 2020 ini dan STUNET sebelumnya juga adalah hasil kerjasama bilateral antara pemerintah Belanda dan Indonesia. Di STUNET ini biasanya ada area prioritas, jadi area apa saja yang mau dibiayai oleh Nuffic-Neso dalam skema STUNET. Biasanya tuh ada 5 atau 6, tapi untuk tahun ini mungkin berbeda, ada beberapa area prioritas yang lain, tetapi ketika saya melihat di situs yang terkini juga terdapat area prioritas, jadi sama dengan STUNET. Untuk beasiswa yang STUNET Joint Scholarship ini juga ada area prioritas tertentu. Untuk saya, dulu saya memfokuskan diri di area prioritas security and rule of law, jadi saya fokuskan di sana. Dan di beasiswa ini saya bisa mendapatkan beberapa benefit, di antaranya allowances. Ini allowance-nya mulai dari biaya untuk settle in di Belanda, biaya visa, sampai biaya bantuan riset, dan juga beberapa biaya pendukung lainnya seperti biaya asuransi kesehatan. Kalau untuk yang skema terbaru bisa dilihat di websitenya. Ini yang STUNET Joint Scholarship itu ada rinciannya, jadi dari LPDP apa saja yang dibiayai dan dari Nuffic-Neso apa saja yang dibiayai. Lalu selain itu di STUNET juga dulu saya mendapatkan acculturation course. Jadi di sini saya selama 1 bulan diberikan materi-materi mengenai bagaimana hidup di Belanda, cara menggunakan transportasi, pemilahan sampah, dan sebagainya, dan juga bagaimana menggunakan bahasa Belanda. Jadi seperti pembelajaran bahasa Belanda yang di tingkat awal seperti itu. Ada satu lagi sebenarnya beasiswa dari Nuffic-Neso, namanya OKP, Orange Knowledge Program, kalau saya tidak salah singkatannya ini. Yang membedakan STUNET dan juga OKP, salah satunya kalau di OKP tidak ada program ini, acculturation course, tapi untuk di STUNET ada program 1 bulan acculturation course ini. Dan juga ada program pre-departure briefing, ini juga agak-agak mirip karena diberikan bekal tentang bagaimana hidup di Belanda, cara-caranya. Dan biasanya kalau untuk yang pre-departure briefing ini tidak terbatas bagi awardee STUNET saja, tetapi teman-teman yang ingin belajar di Belanda juga dapat
mengikuti program ini ketika teman-teman mendaftarkan diri di program yang diadakan oleh Nufikneso. Untuk info lengkapnya tentang beasiswanya bisa dilihat di 2 situs ini, dan tadi saya ingatkan kembali untuk yang mulai tahun ini atau tahun lalu, saya lupa, pokoknya itu sudah berubah skemanya karena ada kerjasama dengan LPDP, yaitu yang OKP LPDP Student Joint Scholarship ini. Jadi mungkin ada beberapa perbedaan di sana, tetapi di sini saya akan menceritakan pengalaman saya ketika mendapatkan beasiswa student. Lalu ketika mendaftar beasiswa student ini ada beberapa keperluan administrasi yang harus saya persiapkan. Untuk pendaftaran beasiswa student itu memerlukan LOE terlebih dahulu dari universitas di Belanda. Saat itu saya mempunyai 2 LOE dari 2 universitas di Belanda, tetapi untuk student hanya bisa memasukkan 1 LOE saja, jadi saya memilih 1 LOE yang memang menurut saya adalah program yang benar-benar ingin saya pelajari. Lalu di student juga diminta ada surat izin belajar dari tempat kerja, karena sebenarnya beasiswa ini menyasar ke teman-teman yang sudah bekerja, bahkan untuk yang joint scholarship ini menyasar mid-level career. Di sini diperlukan surat izin belajar dari tempat kerja. Ada juga persyaratan IELTS. Ketika saya mendaftar beasiswa student, persyaratannya saat itu 6,5 untuk IELTS-nya. IELTS atau beberapa tes untuk bahasa Inggris lainnya. Dan juga ada diperlukan transkrip dan ijazah D4 atau S1 yang sudah terlegalisasi. Kalau saya dulu ketika begitu saya lulus, saya langsung ke FO meminta transkrip melegalisasinya dan juga meminta translasinya. Jadi untuk teman-teman yang mungkin ingin melanjutkan studi lagi dan studi di luar negeri, saya sarankan mungkin setelah lulus langsung mengurus translasi dan legalisasi di FO ketika mendapatkan pembagian transkrip dan ijazah. Selain itu juga diperlukan motivation letter. Jadi motivation letter ini sudah diminta di tahap awal administrasi untuk beasiswa student. Di motivation letter banyak sekali yang bisa diceritakan seperti pengalaman kerja, pengalaman studi sebelumnya, lalu mengapa mengambil jurusan tersebut, mengapa harus beasiswa ini, mengapa harus di negara ini, banyak sekali yang bisa diceritakan di motivation letter. Untuk tahapan seleksinya dari beasiswa student ini ada 2 round ya. Untuk yang pertama ini semacam seleksi administrasi, jadi dokumen-dokumen yang tadi kita submit itu akan dinilai mana yang eligible dan yang tidak. Kalau misalnya memang eligible bisa melanjutkan ke tahap berikutnya. Untuk yang tahap berikutnya ini adalah second round yang mana dimulai dengan diminta untuk mengisi lembar kehidupan. Jadi di lembar kehidupan ini menggunakan format dari student, saya diminta untuk mengisi CV dan analisis misalnya kelemahan saya apa, kekuatan saya apa, dan sebagainya. Lalu ada penilaian psikologis seperti kalau misalnya dihadapkan di situasi ini, bagaimana saya merespon kondisi tersebut. Selain itu, saya juga melalui proses wawancara. Saat itu saya wawancara dengan 2 orang, satu dari orang yang memiliki background psikologi, dan satu karena saya di motivation letter dan studi yang saya ambil, saya berbicara tentang human rights, berbicara tentang konflik, jadi ada orang dari
kedutaan Belanda yang turut mewawancarai saya, yaitu orang yang bekerja di bidang di Departemen HAM kalau saya tidak salah, dan juga setelah itu diminta reference letter. Untuk beasiswa Stunet ini diminta hanya 1 reference letter. Jadi selain mendaftar beasiswanya, karena tadi untuk beasiswa Stunet juga yang pertama diminta adalah LOE terlebih dahulu, saya mendaftar universitas di Belandanya. Jadi untuk mencari pilihan programnya, teman-teman bisa search di ini studyfinder.nl. Misalnya teman-teman ingin belajar soal development studies, nanti masukkan keywordnya, nanti bisa ditunjukkan program apa saja yang ada di Belanda. Nanti teman-teman bisa melihat lebih jauh, misalnya teman-teman mengecek ini perlu menurut saya mengecek kurikulumnya, jadi apa saja modul yang diajarkan di program tersebut. Setelah itu, pendaftarannya kalau pendaftaran ke Universitas Belanda itu menggunakan semacam portal atau platform terpadu, yaitu ini StudiLink ini, teman-teman bisa membuat akun, lalu memilih program atau universitas yang tadi teman-teman inginkan. Misalnya sebelumnya saya dulu ingin Groningen dan juga ada ISS Erasmus, saya jadinya daftar 2 universitas itu di StudiLink ini. Lalu teman-teman melengkapi persyaratan yang ada di StudiLink maupun di situs universitas yang muncul di pilihan program tadi, dan teman-teman bisa melakukan pendaftarannya di StudiLink ini. Jadi lewat 1 pintu di sini untuk pendaftaran ke universitas di Belandanya. Ketika belajar di Belanda, tadi saya diterima di 2 universitas dengan 2 program yang berbeda, tentu saja. Lalu saya memilih satu ini, yaitu di universitasnya International Institute of Social Studies, Erasmus University Rotterdam. Ini adalah ISS, ini adalah bagian dari Erasmus University Rotterdam, tapi lokasinya tidak di Rotterdamnya, melainkan di Den Haag. Di sana saya mengambil studi programnya MA in Development Studies. Di ISS sendiri, Development Studies-nya memiliki 6 jurusan, dan di antara 6 jurusan tersebut saya mengambil jurusan Human Rights, Gender Conflict Studies, Social Justice Perspectives, dan di jurusan itu saya bisa memilih lagi, saya mau mengambil yang umum tersebut atau melakukan spesialisasi. Dan di sini saya meminta untuk mengambil spesialisasi, yaitu spesialisasi Conflict and Peace Studies. Jurusan lainnya yang ada di ISS itu seperti misalnya ekonomi atau government itu ada. Jadi ada 6 jurusan lainnya yang teman-teman bisa cek di website ISS. Lalu dari 2 pilihan tadi, ada Groningen, ada ISS. Mengapa saya memilih, bahkan di awal mengapa saya memilih ISS? Alasan yang pertama karena saya ingin belajar tentang development studies, tetapi menggunakan pendekatan yang kritis. Dan di ISS ini, saya berkesempatan untuk belajar development studies menggunakan itu tadi, pendekatan kritis. Misalnya, melihat development studies tidak hanya dari GDP, terus memahami apa itu past development, apa itu degrowth, dan sebagainya. Selain itu, saya juga punya kesempatan ketika saya belajar development studies, saya juga bisa belajar tentang studi konflik dan perdamaian. Bahkan di sana saya juga bisa melihat nexus-nya antara studi konflik dan perdamaian dalam konteks pembangunan. Di ISS juga, menurut saya, bahan bacaannya pun materinya banyak yang tidak terpusat pada pengetahuan-pengetahuan yang dilahirkan oleh Barat. Jadi mereka juga banyak memberikan literatur-literatur tentang perspektif di selatan. Menurut saya itu penting karena kadangkala ketika memahami pembangunan, jika itu tidak kontekstual akan kurang seperti itu.
Dan ketika saya mengambil studi konflik dan perdamaian ataupun pembangunan secara umum di ISS, saya merasa kalau di sana saya mendapatkan aspek pengetahuannya atau kognisinya, misalnya bagaimana metodologi dan sebagainya, tapi juga di sana tidak hanya belajar tentang pengetahuannya, tetapi diasah juga afeksinya. Misalnya melihat pembangunan tidak semata-mata sebagai sesuatu yang sebagai struktur saja, tetapi bagaimana manusia yang ada di dalam pembangunannya. Jadi saya merasa ketika belajar itu perlu ada untuk mengisi aspek kognisi dan afeksi, dan saya bisa mendapatkan di ISS ini. Untuk student welfare juga, menurut saya di ISS ini bagus, karena misalnya saya ketika bercerita dengan teman-teman lain yang studi di universitas lain, ataupun misal universitas lain yang ada di Belanda, teman-teman saya bercerita kalau tidak ada kegiatan, misalnya kalau di ISS ketika datang, itu ada pilihan untuk dijemput di airport, atau mendapatkan care package dan package untuk bertahan hidup 1 minggu awal ketika baru pindah ke Belanda, atau misalnya gathering atau studi ekskursi seperti itu. Tetapi memang masih ada PR misalnya tentang penanganan kekerasan seksual, kalau di sana masih ada PR di bagian itu kalau terkait dengan student welfare-nya. Tetapi untuk misalnya tadi dibandingkan universitas yang lainnya, student welfare di ISS lumayan lebih baik, karena memang sadar kalau mahasiswa yang datang di sini adalah dari berbagai belahan dunia yang baru datang ke Belanda, jadi membutuhkan bantuan untuk settle di negara baru. Lalu yang lainnya yaitu karena lokasinya di benua Eropa. Menurut saya selain memilih tentang bagaimana kurikulum dan sebagainya, memilih tentang lingkungan tempat berkuliahnya ini juga perlu. Dan kalau di benua Eropa, menurut saya memudahkan untuk mengakses misalnya negara-negara Eropa lainnya, dan khususnya ini di Belanda, dan khususnya lagi ini karena berlokasi di Den Haag, yaitu sebuah kota besar dari 3 kota besar di Belanda, jadi akses terhadap misalnya kebudayaan dan sebagainya itu lebih banyak. Untuk tips dan trik, menurut saya ini bukan tips dan trik, tapi sulit untuk mencari term lainnya ya. Mungkin yang perlu digarisbawahi ketika mencari beasiswa atau mencari sekolah lagi, baik itu di Belanda maupun di negara-negara lain apabila itu di luar negeri, ini perlu untuk tidak mempersiapkan secara mendadak. Karena memang banyak hal yang harus dipersiapkan, dan kadang-kala persiapan ini membutuhkan kita untuk berkontak dengan pihak kedua, pihak ketiga, pokoknya pihak lain selain diri kita. Jadi itu akan lebih baik kalau kita mempersiapkannya dari jauh hari, jadi tidak mepet ke deadline penutupan beasiswa, deadline penutupan pendaftaran sekolah. Lalu persiapan finansial. Memang kalau mendapatkan beasiswa kita akan mendapatkan pendanaan, tetapi untuk mendaftar, untuk bahkan settle awal di negara tersebut, itu masih membutuhkan dana pribadi terlebih dahulu. Misalnya untuk tes IELTS, teman-teman yang mungkin cukup beruntung bisa dengan mudah mengikuti tes IELTS tanpa perlu menabung, tetapi mungkin yang pos pengeluarannya banyak, ini perlu menabung untuk dapat mengikuti tes IELTS. Atau misalnya ketika berangkat sekolah ke sana, uang beasiswanya tidak langsung cair, jadi kita harus bertahan dengan uang tabungan kita dulu sendiri, menunggu sampai uang beasiswanya cair baru bisa tertutup seperti itu. Selain itu perlu stand out, karena di beasiswa student ini kebanyakan ketika saya menerima ini kebanyakan awardee-nya itu sudah memiliki pengalaman kerja 3-4 tahun, begitu juga tahun-tahun sebelumnya. Jadi saya memang memperhitungkan saya yang baru saat itu, karena saya kan angkatan 2015, lalu
selesai sekolah, bekerja baru 1 tahun, saya tuh harus bisa dipilih apa kelebihan saya sehingga bisa disejajarkan dengan awardee yang sampai waktu kerjanya 3 sampai 4 tahun. Untuk mencoba standar ini, karena profesi saya saat itu adalah peneliti, jadi saya mencoba memperbanyak misalnya tulisan, lalu performance misalnya di publik, misalnya hadir sebagai pembicara di radio dan sebagainya. Jadi itu mungkin bisa jadi nilai tambah dari saya yang hanya punya pengalaman kerja baru 1 tahun dibandingkan yang lain yang mungkin punya pengalaman kerja lebih banyak. Di tahun saya sendiri itu, kalau saya tidak salah ingat, itu ada 3 orang yang sama-sama satu angkatan dengan saya, angkatan 2015. Yang lainnya itu angkatan-angkatan yang lebih lama. Seperti itu. Lalu perlu juga kita menunjukkan visi dan misi yang sejalan, baik dengan sekolah dan pemberi beasiswa. Terutama dengan pemberi beasiswa ya. Karena ya kita juga perlu memahami cara berpikir pemberi beasiswa, kan banyak sekali studi yang menunjukkan kalau pemberian beasiswa adalah salah satu salah satu soft power dan sebagainya. Tentu mereka ingin memberikan beasiswa kepada agen atau seseorang yang memiliki visi dan misi yang sejalan dengan mereka. Dan ini yang terakhir dan penting, tentu perlu untuk resilient, karena lagi-lagi kalau misalnya beruntung bisa langsung dapat beasiswa ketika 1 kali coba, itu sangat baik, tapi ketika memang sudah mencoba sekali mendaftar beasiswa atau sekolah lalu tidak lantas mendapatkan apa yang diinginkan, jadi kemauan dan keinginan untuk terus mau mencoba mendaftar ini perlu, atau resiliensi ini, daya banting agar tahan banting, seperti itu. Lalu benefitnya apa untuk studi di Belanda? Salah satu benefitnya, Belanda sendiri memang memiliki bahasa sendiri berbeda, yaitu bahasa Belanda, tetapi banyak sekali program-program yang menggunakan bahasa Inggris. Jadi teman-teman yang mungkin ingin tetap berkuliah dengan bahasa Inggris tetapi mencoba bahasa lain, belajar bahasa lain, ini mungkin salah satu alternatif pilihan yang bagus. Lalu pengajar dan teman belajarnya dari berbagai wilayah, tentu saja, karena banyak pelajar-pelajar internasional yang juga datang ke universitas-universitas di Belanda, terutama kalau memang programnya program internasional seperti yang saya ambil. Dan kebetulan pengajar saya juga memang tidak hanya pengajar dan teman-teman saya tidak hanya misalnya mereka yang berasal dari utara, tetapi juga dari selatan, jadi kekayaan itu bisa menambah perspektif. Lalu kalau misalnya teman-teman punya concern terhadap misalnya HAM, konflik perdamaian, banyak sekali lembaga-lembaga di Belanda yang fokus ke sana, jadi kalau teman-teman ingin belajar lebih banyak di sana bisa, terutama di Den Haag. Kita juga bisa mengenal Indonesia dari perspektif lain, misalnya dari diaspora yang ada di sana, atau misalnya eksil yang ada di sana, atau misalnya jadi museum-museum yang ada di sana, kita bisa belajar Indonesia dari perspektif lain. Lalu ada akses mudah ke misalnya ke acara-acara kegiatan-kegiatan kebudayaan, misalnya ke museum, transportasi juga mudah, ruang terbuka hijau juga cukup tersedia banyak, dan juga akses mudah untuk mengenali negara-negara Eropa lain, karena memang kadang misalnya ingin belajar kan tidak hanya ingin dari buku, tapi juga ingin melihat secara langsung. Ini karena berada di benua Eropanya, jadi akses secara geografisnya lebih mudah. Dan selama perjalanan mengejar sekolah ini, satu hal yang saya percaya adalah ini. Teman-teman bisa membaca.
begitu dari saya, mungkin mau dilanjutkan dengan sesi tanya jawab atau bagaimana? Ya, terima kasih Kak Selma untuk paparannya. Bikin saya pengen berangkat ke Belanda nih. buat teman-teman peserta kira-kira ada yang mau ditanyakan mungkin atau pengen dikepo-kepo ini. Oh, Kak di Belanda kayak gimana sih Kak? Gitu. Mungkin ada yang mau tanyain? Kalau misalkan nggak ada, bolehkah aku yang bertanya? Iya. Boleh, oke. Gini Kak, sebenarnya pertanyaannya basic sih Kak. Kayak ada nggak sih isu tertentu yang dilirik sama universitas atau penyedia beasiswanya, terus kesempatan dari teman-teman yang jurusan-jurusan sosial itu di Belanda itu gimana sih Pak? Kak, gitu. Pertanyaan pertama itu sih Kak. Kalau isu-isu tertentunya tadi bisa misalnya lihat ke beasiswa masing-masing ya. Biasanya karena ada area prioritasnya. Seperti tadi di awal saya jelaskan, kalau di STUNET ada 5 isu prioritas. Jadi kalau di ilmu sosial sendiri, misalnya di STUNET itu ada di bagian isu isu security and rule of law. Jadi bisa masuk ke sana. Kalau misalnya teman-teman ingin mengetahui apa sih yang menjadi isu tertentu yang diperhatikan oleh beasiswa, biasanya ada beberapa beasiswa yang menyatakan secara langsung area yang menjadi perhatian apa. Lalu untuk kesempatan ilmu sosial di Belanda, tentu banyak sekali program-program untuk ilmu sosial di Belanda, misalnya ilmu politik, ilmu hubungan internasional, ilmu pembangunan, dan sebagainya, itu banyak sekali di Belanda, dan teman-teman bisa mengecek di website Studi Finder itu tadi. Masukkan saja keywordnya, misalnya political studies, itu biasanya nanti keluar apa, political science, gitu. Development studies nanti keluar adanya tuh di universitas apa saja, terus nama programnya apa. Di studyfinder.nl kalau di Belanda. Selma, ini ada pertanyaan lagi dari Kak Muhammad Rizky. Kalau Kak Theo mau nanya, saat mendaftar ke ISS, Erasmus, dan Groningen, dibutuhkan berapa reference letter ya untuk masing-masing universitas? Apakah boleh diceritakan sedikit mengenai pengalaman saat mencari LOA? Berbeda-beda. Terima kasih atas pertanyaannya. Untuk pendaftaran di Erasmus dan di Groningen itu berbeda permintaan reference letter-nya. Kalau yang di ISS itu 3 reference letter, dan yang di Groningen itu 2 reference letter. Saat itu untuk reference letter-nya, saya meminta ke pembimbing akademik waktu S1, pembimbing skripsi maupun dosen yang misalnya saya asistenin baik di kelas maupun di riset, saya menjadi asisten di sana. Lalu juga dari teman kerja kalau sudah bekerja. Di konteks saya, karena saya pekerjaannya juga tidak jauh-jauh dari hal-hal akademik, karena riset dan sebagainya, jadi memang tidak terlalu jauh pola reference letter-nya. Jadi berbeda tergantung universitasnya itu. Untuk pengalaman mencari LOA, sebenarnya kalau secara administrasi aman, sudah memenuhi itu aman saja. Mungkin yang agak bisa dikatakan menunjukkan kelebihan kita itu di reference letter-nya. Jadi saya sarankan memang meminta ke orang yang benar-benar mengenal, pernah bekerja lama, berkomunikasi, berkontak lama, agar bisa banyak bercerita tentang kelebihan kita sebagai, misalnya sebagai siswa, sebagai kolega, dan sebagainya.
selain itu di motivation letter. Jadi itu juga perlu untuk menunjukkan misalnya dari awal kenapa kita tertarik dengan jurusan itu, terus apa sejauh ini apa yang sudah kita lakukan sampai bisa relevan dengan jurusan yang kita ambil, dan juga misalnya mengapa harus mengambil di tempat itu, ada apa di tempat itu sampai yang bisa memenuhi kebutuhan kita, itu bisa ditulis di motivation letter juga. Untuk pemilihan reference letter tadi juga sebenarnya sama untuk mendaftar beasiswa. Jadi tadi kan ada kesempatan hanya satu reference letter untuk STUNET, itu saya memilih untuk meminta ke dosen saya yang memang saya sudah bekerja lama, baik sebagai asisten dosen maupun asisten riset, daripada saya meminta ke misalnya direktur tempat saya bekerja agar reference letternya ini yang ditulis bisa lebih banyak bercerita tentang saya. Dan untuk motivation letternya juga, karena tadi misalnya di STUNET ada area prioritas, saya sebutkan secara eksplisit di motivation letter mengapa saya misalnya patut untuk mendapatkan beasiswa ini, karena misalnya saya sudah mengerjakan ini di area prioritas security and rule of law, dan saya ingin menambah skill dan sebagainya di area ini, mempertajam di area security and rule of law. Oke, terima kasih Kak Selma untuk jawabannya. Ada lagi teman-teman mungkin yang mau bertanya? Kalau nggak ada, aku boleh tanya lagi Kak. Aku agak kepo ini Kak. Terkait dengan ini Kak, apa namanya, kebijakan studi di universitas-universitas di Belanda itu, kira-kira untuk teman-teman master degree yang kemungkinan kan misal terjadi satu lain hal, terus kemudian mereka overtime atau melebihi masa studi 2 tahun gitu. Nah itu kebijakan-kebijakan universitas di sana itu gimana ya Kak? Apakah dibolehkan atau seperti apa? Terima kasih. Kalau overtime, saya sendiri tidak membaca regulasinya secara rinci ya terkait dengan overtime. Tapi saya melihat misal di universitas saya ada 2-3 teman saya yang melebihi batas studi, karena studinya kalau di ISS itu 16 bulan. Jadi kalau memang studi di ISS ini agak mungkin agak ganjil secara durasi ya, karena biasanya studi itu either 11 sampai 12 bulan atau sekalian 2 tahun. Nah, ini kan 16 bulan. Itu ada beberapa teman saya yang bisa memperpanjang waktu studi mereka, tapi biasanya harus dikarenakan alasan-alasan yang memang force major gitu. Kalau biasanya mungkin yang agak tricky-nya kalau mendapatkan beasiswa, misalnya di STUNET, kalau untuk STUNET itu ada regulasinya memang harus menyelesaikan studi tepat waktu sesuai dengan durasi program. Kalau misalnya mau memperpanjang bisa, tetapi itu hanya ada beberapa alasan yang diperbolehkan untuk memperpanjang masa studi tersebut. Oke, thank you Kak. Ada teman-teman yang mau tanya lagi? Oh, dari Kak Muhammad Rizky mau tanya lagi nih. Setelah selesai untuk magang enggak ya, baik di luar ISS ataupun di NGO di negara-negara Uni Eropa gitu. Kalau kesempatan untuk magang biasanya ada saja dan diperbolehkan, bahkan sebelum masa studi selesai pun boleh. Kalau di Belanda itu malah kebanyakan misalnya untuk magang sebagai student itu harus ada keterangan tertulis, jadi keterangan legal kalau Anda memang masih terdaftar sebagai mahasiswa sampai bulan ini, yaitu sampai periode magangnya selesai. Misalnya untuk 3 bulan ke depan itu Anda memang masih mahasiswa dari universitas ini sampai 3 bulan nanti. Lalu kalau selesai studi itu biasanya
ada skema magang yang berbeda, jadi bukan magang untuk student lagi, tapi itu bisa. Dan untuk beasiswa Stunet saat itu memang tidak ada kewajiban untuk kembali ke Indonesia. Jadi teman-teman yang mengambil Stunet bisa melanjutkan stay di Belanda untuk mengambil magang. Tapi mungkin untuk skema yang Stunet Joint Scholarship ini bisa jadi berbeda karena ada kerjasama dengan LPDP. Itu mungkin perlu dicek lagi. Dan kalau di ISS-nya sendiri tuh lokasinya kan karena di Den Haag. Di Den Haag sendiri itu kan banyak lembaga-lembaga internasional maupun lembaga nasional Belanda yang biasanya dijadikan tempat teman-teman untuk magang. Jadi secara geografis juga aksesnya mudah. Pun kalau misalnya ke wilayah lain di Belanda itu aksesnya mudah karena transportasi di Belanda cukup terhubung satu kota dengan kota yang lain dengan adanya kereta, dan biasanya waktu tempuhnya tidak terlalu lama. Begitu juga kalau misalnya magang di negara-negara EU lainnya. Terima kasih. Adakah teman-teman lagi yang mungkin mau bertanya lagi? Siapa tahu ada yang tertarik kuliah di Belanda mungkin. Atau mungkin teman-teman yang tertarik mengambil studi pembangunan development studies, karena kalau di ISS sendiri jurusannya itu tadi banyak, ada yang economic development, ECD, saya lupa C-nya itu apa, pokoknya jadi perpaduan antara pembangunan dan ekonomi. Lalu ada juga GDP, government development, something P-nya saya lupa, itu tentang pemerintahan dan pembangunan. Ada juga social SPD, social policy development, itu studinya tentang kebijakan-kebijakan sosial dan pembangunan. Lalu jurusan saya ini SJP, Social Justice Perspective, yang mempelajari tentang pembangunan dan pendekatan-pendekatan keadilan sosial. Lalu ada juga jurusan GMD, G-nya saya lupa, pokoknya Migration and Development, jadi belajar tentang migrasi dan pembangunan, seperti itu. Sepertinya ada satu lagi, saya lupa ya jurusannya. Itu jadi belajar tentang pembangunan. Dan mungkin nilai plusnya, misalnya teman-teman kuliah saya ini, karena memang kebanyakan profesional, jadi insights yang didapat itu tidak hanya insights misalnya secara textbook ya, term konseptual, tapi juga praktiknya bagaimana, karena teman-teman saya berkuliah ini sebelumnya sudah bekerja atau berkecimpung lama di bidang pembangunan, misalnya bekerja di bidang migrasi, pemerintahan, jadi pertukarannya tidak hanya secara konseptual tadi, tapi juga tahu praktisnya bagaimana. Kak, aku mau nanya satu lagi boleh nggak? Ini karena kepo aja sih. Kan Eropa sama Indonesia agak beda gitu ya, Kak. Memang beda gitu. Nah, pengalaman di sana kira-kira langsung jeglek gitu nggak, Kak? Mas jeglek gitu langsung kaget, oh ternyata kayak gini, atau gimana, Kak? Gitu terkait dengan kultur life-nya di sana. Kalau dari segi budaya, maksudnya Indonesia sendiri kan tidak tunggal, tergantung kan biasanya hidup yang di bagian mana. Kebetulan ketika di lingkungan Indonesia saya ini tidak terlalu katakan tidak terlalu konservatif, konvensional. Jadi ketika berangkat ke Eropanya tidak terlalu banyak kekagetan dari segi budaya. Misalnya orang-orang Belanda biasanya diidentikan dengan orang-orang yang cenderung straightforward. Kalau ngomong apa langsung nggak pakai bahasanya tedeng aling-aling, bahasa basi seperti itu.
kalau buat saya sendiri, karena di Indonesia juga kebanyakan lingkungan saya seperti itu, jadi tidak terlalu banyak ini ya apa kekagetan. Mungkin secara cuaca mungkin ini malah yang lebih lebih menyebabkan apa kekagetan karena pindah ke wilayah yang memiliki 4 musim, bahkan di kampus saya karena memahami bahwa banyak yang dari negara selatan yang hanya memiliki 2 musim, biasanya secara psikologis ada ini semacam webinar menghindari winter blues. Biasanya karena ketika musimnya winter itu tingkat stres seperti itu semakin tinggi, apalagi dari negara-negara yang biasanya terekspos dengan matahari. Ada pertanyaan Kak dari Kak Apit Sidki Amali. Ketika Kakak menjalani studi, adakah ketentuan masa studi dan masa tinggal? Terus kalau misalkan molor atau tinggal lebih waktu yang ditentukan itu bagaimana? Untuk masa studi dan masa tinggal, kalau dari programnya sendiri, ada ini ketentuan masa studinya tadi yang saya sebutkan ada 16 bulan itu. Untuk masa tinggalnya tergantung dengan visa. Visanya ini biasanya merujuk ke program yang diambil. Kalau misalnya programnya untuk 16 bulan, visanya tuh biasanya 16 bulan plus dikasih 3 bulan. Untuk visa sebagai student, itu visa sebagai studentnya. Kalau misalnya molor dari segi masa studi, seperti yang tadi, kalau dari segi kampusnya bisa saja kalau alasan-alasannya memang alasan-alasan yang dianggap first major, begitu juga dari beasiswanya, tetapi di kontrak beasiswanya sendiri sudah tertera kalau diminta untuk menyelesaikan studi tepat waktu. Lalu kalau misalnya molor tinggalnya, ya selama misalnya studi apa visa sebagai visa studentnya itu tadi masih berlaku, itu masih boleh saja. Lalu misalnya menyambung ke pertanyaannya Rizky tadi, kalau misalnya setelah sekolah itu mau magang di NGO atau lembaga-lembaga lain yang di EU maupun di Belanda itu bagaimana? Itu biasanya di Belanda ada ini namanya visa Zoekjaar. Visa Zoekjaar, Zoekjaar itu bahasa Inggrisnya searching year. Jadi itu visa lain berbeda dari visa pelajar, dan visa ini tuh biasanya 1 tahun bisa digunakan untuk mencari pekerjaan. Karena ketika mendaftar kerja, apalagi misalnya di negara yang baru, kadang-kadang itu pemberi kerja ini tidak semuanya bisa memberi ini ya apa endorsement untuk visa kerja. Jadi untuk awalnya menggunakan visa Zoekjaar itu tadi. Oke. Terima kasih Kak Selma untuk gimana? Aku agak kepo. Kalau kita nih punya sertifikat bahasa Belanda atau kita bisa bahasa Belanda gitu, yang mungkin di pembuktiannya sertifikat bahasa Belanda gitu, itu kira-kira ada dampak signifikan nggak ya untuk penerimaan beasiswanya orang administrasinya? Untuk penerimaan beasiswanya sendiri tidak, karena memang tidak menjadi persyaratan. Yang menjadi persyaratan itu kemampuan berbahasa Inggris seperti IELTS, TOEFL dan sebagainya. Tetapi untuk program kebetulan Stunet membiayai yang program berbahasa Inggris ya. Jadi memang yang diminta itu. Tapi misalnya kalau teman-teman ingin tidak menggunakan beasiswa Stunet dan ingin mendaftar di program studi yang menggunakan bahasa Belanda, tidak program yang berbahasa Inggris, itu tentu diperlukan ini hasil tes kemampuan bahasa Belanda. Dan mungkin ketika di Belandanya kemampuan bahasa Belanda ini bisa menjadi nilai tambah ketika teman-teman ingin bekerja. Karena walaupun memang di Belanda ini kebanyakan orang-orangnya bisa berbahasa Inggris, banyak juga lembaga-lembaga yang mensyaratkannya berbahasa Inggris, tetapi ketika bisa berbahasa Belanda itu biasanya lebih
lebih dipilih, ya lebih favorable. Oke, terima kasih Kak. Mungkin ada yang mau tanya lagi nih terakhir nih. Kalau enggak ada, kalau apa ada yang mau tanya? Kalau enggak ada, mungkin saya mau ngingetin untuk teman-teman peserta untuk bisa mengisi absen di link yang saya kirim di chat. Terus jangan lupa diisi. Terus mungkin ini sudah mencapai ke penghujung acara sih Kak. Mungkin dari Kak Salma mungkin ada sepatah dua patah kata biar teman-teman di sini kira-kira semangat untuk nyari studi S2-nya gitu mungkin eh, mungkin bisa dipersilahkan Kak. Apa ya, mungkin tadi yang ada di slide terakhir saya itu ya, saya tidak meminta juga semua orang untuk mengikuti itu, kayak nggak ada one thing fits for all. Tapi ketika saya berupaya untuk bersekolah lagi di luar negeri yang menjadi pegangan saya harus aware kalau kemampuan saya bisa mendaftar ini, mendapatkan beasiswa sendiri itu sebuah privilege. Lalu kemampuan saya untuk mendaftar beasiswa, seperti misalnya bisa ikut tes IELTS dan sebagainya, itu tentu privilege. Lalu bisa dapat beasiswa itu gabungan dari privilege itu tadi, ada aspek kompetensi, mungkin tentu saja saya dilirik karena ada hal yang dianggap unggul, tapi juga banyak peranannya di aspek keberuntungan. Jadi tidak semata-mata hanya karena kompetensi, jadi itu adalah campuran ketiga itu, privilege, kompetensi, dan juga keberuntungan. Itu menurut saya tidak bisa dinegasikan kalau ada aspek keberuntungan. Dan karena saya tadi sudah dapat privilege, mungkin lebih baik ketika sudah mendapatkan beasiswanya itu, saya bisa meneruskan cycle dari privilege itu. Misalnya membagikan pengetahuan yang saya dapat, seperti itu. Oke, terima kasih Kak Selma. Terima kasih banget untuk waktunya, udah meluangkan waktu di sore hari ini ya. Makasih banget udah sharing banyak banget ke kami. Makasih banyak udah ya banyak ilmu-ilmu yang di-share buat teman-teman yang mungkin juga lagi nyari beasiswa dan tentunya juga jadi dapat tips and trick juga. Karena ini menjelang sudah menunjukkan waktu jam 4, mungkin saya bakal kita dokumentasi dulu kali ya. Untuk teman-teman boleh diminta untuk on cam atau pada malu-malu semua. Oh ya dah. Untuk teman-teman yang ini saya take picture dulu ya. Untuk dokumentasi 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Oke. Terima kasih teman-teman semua peserta, Kak Selma terutama, terima kasih banyak udah mau sharing-sharing di Geo. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Semoga kita bisa bertemu di exposure talk berikutnya. Mohon maaf kalau misalnya ada salah-salah kata, ada hal-hal yang kurang mengenakan, kami dari panitia mohon maaf. Terima kasih untuk teman-teman semua. Sampai jumpa. Terima kasih sudah diundang. Kalau misalnya teman-teman ada yang memang berminat untuk mendaftar, terlebih ke program ISS-nya ya, program-program yang ada di ISS. Kalau studentnya mungkin karena sudah berubah skema itu tadi, dan misalnya butuh masukan, ini feel free untuk menghubungi saya kalau memang perlu masukan dan sebagainya. Atau teman ngobrol lah, nggak masukan per se. Langsung kontak aja ya, Kak.
Terima kasih. Thank you.